Tuhan tersenyum. Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Adik-adik di rumah, pada pagi hari ini kita boleh bersyukur lagi kepada Tuhan Yesus karena kita boleh berjumpa dalam ibadah pada hari Minggu ini. Nah, di sini ada kakak-kakak guru yang akan mendampingi adik-adik. Sebagai liturgis, saya sendiri kakak Kori dan kakak Lina. Sebagai penggerak lagu, ada kakak Gebi, ada kakak Marlina. Dan pelayan firman kita hari ini ada kakak Ferdi. Dan sebagai kantoria ada kakak Catherine, ada kakak Winda, dan tim pemusik ada kakak Agal dan kakak Eser. Iya, adik-adik di rumah, hari ini kita bersyukur berterima kasih. Kakak Kori, mari Ya, kita Kakak ucapkan Shalom dan selamat pagi buat adik-adik di rumah ya. Iya kakak Lina. Ya, adik-adik bangkit berdiri di rumah. Ayo kita bangkit berdiri, kita ucapkan, kita menyanyi Shalom, Shalom, selamat pagi. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu, lompat kanan kiri. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah pada saat ini. Salam juga. Ya, adik-adik yang manis, silakan duduk. Kakak Kori, Ya kakak Lina. kenapa ya hari ini kita masih ibadah di rumah? Ya, karena sampai saat ini kakak Lina masih ada penyakit corona. Apa itu penyakit corona, Kakak Kori? Ya, penyakit corona adalah penyakit yang gampang sekali menular kepada kita dan semua orang kakak Lina. Oh iya. Ya, jadi kakak Lina, karena Tuhan itu sangat baik, sangat sayang kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus adalah sahabat yang setia, Ia rela memberi nyawanya bagi kita semua. Dengan penuh sukacita adik-adik, ayo kita menyanyikan lagu Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Jesus is my best friend.
adik-adik di rumah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kakak dan adik-adik di rumah, sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sering menyakiti hati teman kita, menyakiti hati orang tua kita, bahkan menyakiti hati Tuhan. Mari pada saat ini, dengan penuh kerendahan hati, kita mengakui semua kesalahan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu, "Dihapuskan Dosaku". Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah diriku hanya oleh darah Yesus. Baik adik-adik di rumah, kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidiklah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Petunjuk hidup baru dari Kejadian 9 ayat 12 sampai 13. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Ya, adik-adik di rumah, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Adik-adik duduk tenang, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Yang terambil dari Mazmur 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi aku. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Ya, amin. Kakak Kori, Ya Kak Lina, firman Tuhan itu ada di hati saya. ada juga di hati saya. Iya, Kak Kori. Ya, ternyata firman Tuhan ada juga di hati adik-adik di rumah. Ya, kita sambut kidung pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatimu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu tumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah.
Baik, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita, tetapi sebelumnya mari kita dengan kerendah hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami semua, supaya kami boleh mendengar firman dengan baik. Terlebih Tuhan, Kakak Ferdi yang akan memberitakan firman-Mu. Kuasai supaya dia bisa membawakan cerita dengan baik, dan dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Aku taat, Tuhan tersenyum. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, memulai cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, saya membawa 2 buah gambar dan akan saya tanyakan ke adik-adik dan juga kakak-kakak guru yang ada di sini. Iya, Kakak Gebi bisa ke depan? Iya, adik-adik yang ada di rumah bisa dilihat gambarnya. Kira-kira ini gambar apa ya adik-adik? Kakak Gebi tahu tak ini gambar apa? Kalau itu gambar Bapak Pendeta, Kakak. Iya betul Kakak Gebi. Kakak Gebi biasanya kalau Kakak Gebi ke gereja terus lihat Bapak Pendeta melayani, Bapak Pendeta serius tidak atau seperti apa? Kalau Bapak Pendeta lagi melayani atau berdoa, pastinya serius dong, Kakak. Iya betul, kalau Bapak Pendeta pasti serius. Nah adik-adik, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Bisa dilihat adik-adik. Ini kira-kira gambar apa ya? Kakak Gebi tahu ini gambar apa? Kalau gambar kedua itu gambar anak sekolah minggu yang lagi bawa pundi persembahan, Kak. Iya betul adik-adik, ini lagi bawa pundi. Kalau lagi bawa pundi persembahan berarti lagi bikin apa itu Kakak Gebi? Lagi ngapain? Kalau anak sekolah minggu lagi bawa pundi persembahan, artinya lagi melayani Tuhan. Iya betul adik-adik, jadi sangat luar biasa ya yang ada di gambar ini. Masih kecil tapi sudah mau melayani Tuhan. Iya, terima kasih Kakak Gebi, bisa kasih, Kak. kembali ke tempat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana ketika Nabi Musa dan bangsa Israel memberikan persembahan untuk membangun kemah suci atau rumah Tuhan. Adik-adik, setelah kemah suci itu selesai dengan baik, atau rumah Tuhan itu selesai dengan baik, Tuhan kemudian berfirman kepada Musa, Musa, panggillah seluruh bangsa Israel ke depan kemah pertemuan, dan habiskanlah Harun dan juga anak-anaknya, yaitu Nadab dan Abihu, untuk menjadi imam dalam kemah suci atau di dalam rumah Tuhan. Nah adik-adik, imam itu tugasnya melayani di kemah suci atau di rumah Tuhan. Kalau sekarang mungkin seperti, kalau imam itu kalau sekarang seperti Bapak Pendeta yang tugasnya melayani di gereja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa, segera dilakukan oleh Musa. Nabi Musa memanggil seluruh umat Israel untuk berkumpul di depan kemah pertemuan. Setelah semua bangsa Israel berkumpul di depan kemah pertemuan, Nabi Musa memanggil Harun dan kedua anaknya untuk maju ke depan. Setelah mereka di depan, Nabi Musa membasuh kaki mereka
dan mengenakan pakaian-pakaian imam kepada mereka. Nah, setelah itu adik-adik, setelah mereka mengenakan pakaian imam, mereka melakukan perayaan pentabisan, mereka mempersembahkan korban-korban di hadapan Tuhan. Seperti korban penghapus dosa, korban untuk penyucian diri mereka, dan juga korban untuk keselamatan bangsa Israel. Nah, tahu tidak adik-adik, ternyata perayaan pentabisan itu berlangsung selama 7 hari lamanya. Seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Harun beserta anak-anaknya tinggal di depan kemah pertemuan selama 7 hari lamanya. Baik siang maupun malam mereka tidak boleh meninggalkan kemah pertemuan dan mereka terus melakukan perayaan-perayaan. Nah, adik-adik, pada hari yang ke-8 sudah genaplah, sudah terlewati 7 hari lamanya mereka merayakan pentabisan. Di hari yang ke-8 mereka sudah menerima jabatan sebagai imam. Mereka mulai melaksanakan tugas memimpin peribadahan. Setelah itu mereka juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, adik-adik, suatu hari ketika mereka sudah selesai mempersembahkan korban kepada Tuhan, Nabi Musa bersama Harun masuk ke dalam kemah pertemuan. Setelah itu mereka keluar kembali ke depan bangsa Israel. Musa dan Harun memberkati bangsa Israel yang ada di situ. Nah, tiba-tiba adik-adik, kemuliaan Tuhan nampak di hadapan mereka. Api dari hadapan Tuhan keluar dan menghanguskan seluruh korban bakaran yang ada di tempat mereka. Nah, itu artinya adik-adik bahwa Tuhan berkenan atas apa yang mereka lakukan. Seluruh umat Israel yang menyaksikan itu adik-adik, mereka langsung bersorak-sorai. Mereka sangat senang dan sujud menyembah Tuhan. Tapi adik-adik, sayang sekali, ada suatu hari anak-anak Imam Harun yaitu Nadab dan Abihu, mereka melakukan kesalahan yang sangat besar di hadapan Tuhan. Saat hendak mempersembahkan korban, mereka mengambil perbaraan masing-masing. Mereka membubuhkan api ke dalamnya yang bukan api dari hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, itu membuat Tuhan marah karena mereka melakukan apa yang bukan Tuhan perintahkan. Apa yang terjadi adik-adik? Api dari hadapan Tuhan keluar dan menghanguskan mereka berdua. Pada saat itu juga mereka mati di hadapan Tuhan. Nah, atas kematian mereka adik-adik, Musa bilang kepada Harun dan keluarganya, kalian tidak boleh berduka cita atas kematian Nadab dan Abihu. Karena mereka mati, karena kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Harun dan keluarganya melakukan seperti yang diperintahkan Musa. Nah, adik-adik, atas kejadian itu, Tuhan kembali berfirman kepada Imam Harun. Tuhan bilang, janganlah kamu minum anggur atau minuman keras ketika kamu akan masuk ke kemah pertemuan, ketika kamu akan melayani Tuhan. Kamu harus tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kamu harus bisa membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Nah, adik-adik, Imam Harun melakukan seperti yang difirmankan Tuhan, dan itu yang dia ajarkan kepada Israel secara turun-temurun. Adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengajar kita semua untuk betul-betul melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita diberi tugas melayani Tuhan,
kita harus melakukannya benar-benar seturut dengan yang Tuhan mau, seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Sama seperti Bapak Pendeta tadi adik-adik yang dijelaskan Kakak Gebi, kalau Bapak Pendeta ambil bagian pasti betul-betul dilakukan dengan serius, dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Dan pastinya adik-adik, hari-hari sebelumnya Pak Pendeta mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa melayani Tuhan dengan baik. Nah adik-adik, begitupun dengan kita, kalau kita dikasih tugas pelayanan, harus dipersiapkan dengan baik. Misalnya ya adik-adik, ada Kakak Gebi misalnya, atau Kakak Winda, besok tugasnya melayani di sekolah minggu. Nah, malam ini atau sore mereka ditelepon sama teman-temannya, ayo pergi main-main, kita bergosip atau bikin apalah. Tapi adik-adik, Kakak Gebi dan Kakak Winda bilang, minta maaf teman-teman, besok tugas kami melayani di sekolah minggu, jadi hari ini kami harus persiapan dengan baik, supaya besok bisa melayani dengan baik. Nah adik-adik, yang seperti itu yang Tuhan mau, yang seperti itu yang Tuhan kehendaki ketika kita diberi tugas pelayanan, ketika adik-adik atau kakak-kakak guru dikasih tugas pelayanan sekecil apapun itu, mulai bawa pundi, atau pimpin doa, atau apapun itu adik-adik, harus kita persiapkan dengan baik. Semuanya harus kita persiapkan dengan baik, termasuk kesehatan kita harus dijaga, dan segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Jadi pada saat waktunya kita melayani Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Nah pastinya adik-adik yang seperti itu yang Tuhan inginkan ketika kita melayaninya. Kakak yakin, kakak-kakak guru yang ada di sini dan juga adik-adik sekalian yang ada di rumah, pasti selalu siap untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin? Amin, ya. Adik-adik, tema perenungan kita hari ini yaitu Nadab dan Abihu. Pembacaannya dari Imamat pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Adik-adik jangan lupa dibaca ya. Iya, Shalom. Adik-adik di rumah, sungguh sangat luar biasa firman Tuhan yang kita sudah dengar. Terima kasih kepada Kakak Ferdi yang sudah membawakan firman Tuhan. Kakak Lina, Iya Kakak Kori. Kakak Lina pernah lihat pelangi ya? Iya, ada warna-warni. Kalau bunga-bunga, Ada bungaku banyak Kakak Kori. bintang-bintang? Ada di langit. Iya, jadi semua itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah dan sangat luar biasa. Tapi ternyata ada kasih yang paling indah. Apa Ya. itu Kakak Kori? Ya, yaitu kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, mari dengan sukacita kita melakukan lagu Kasih Yesus, Indah, Indah, Oh Indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, adik-adik di rumah,
Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapkan persembahannya di tangan kanan. Ayat persembahan kita pada hari ini dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, Sekali lagi. bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, Kakak Kori, Ya Kakak Dina, ternyata ada satu sobat yang paling setia dalam kehidupan kita dan kehidupan adik-adik. Siapa ya Kakak Kori? ya pastinya Tuhan Yesus lah. Oh iya, ayo dengan penuh sukacita kita angkat kidung pujian. Ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya, adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita akan berdoa. Adik-adik duduk tenang dan dalam sikap doa. Yang akan kita dukung dalam doa ada beberapa teman-teman kita yang ulang tahun. Ada Rena, Keisha, Alvan, dan Yulia Kartika. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang maha pengasih, kami anak-anak-Mu kembali tunduk kepala di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan bagi kami semua. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh berlangsung pagi hari ini Tuhan.
Terlebih firman Tuhan sudah diperdengarkan bagi anak-anak-Mu semua. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama boleh semakin menguatkan iman kami, bahkan semakin membuat kami semua untuk termotivasi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga mau mengucap syukur boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, kiranya semuanya itu Tuhan boleh dipakai dalam pelayanan Tuhan secara khusus dalam lingkup Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Berkati para pengurus, kiranya boleh mengelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu dalam masa pendidikan masing-masing Tuhan, terkhusus dalam kondisi yang terjadi saat ini di tengah-tengah adanya virus corona di negara kami. Dan anak-anak-Mu harus belajar dari rumah. Namun kami percaya Tuhan dan kami membawa di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu, kiranya lewat arahan-arahan guru atau pihak sekolah dan juga lewat tuntunan orang tua di rumah, anak-anak-Mu boleh tetap belajar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Dan atas semuanya itu Tuhan turut bekerja, merancangkan yang terbaik untuk masa depan anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Ada Rena, Alvan, Kesia, dan juga Yulia Kartika, dan mungkin masih ada yang tidak kami sebutkan namanya. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan atas pertambahan usia yang boleh kembali mereka nikmati. Kiranya pertambahan usia semakin melengkapi sukacita mereka, dan Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka masing-masing. Kiranya apa yang menjadi harapan dan cita-citanya kelak boleh Tuhan jawab. Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa untuk orang tua kami, baik yang bersama-sama dengan kami di Mamuju maupun yang ada di tempat lain. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka semua, memberi kekuatan, kesehatan yang baik kepada mereka, dan Tuhan beri kemampuan kiranya mereka tetap menjadi wakil Tuhan, menjadi orang tua yang baik bagi kami anak-anak-Mu, untuk mendidik, membesarkan kami, bahkan menuntun kami dalam pengenalan akan Kristus. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pengurus. Tuhan berkati mereka semua dalam tugas yang Tuhan sudah percayakan untuk mengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Kiranya mereka tetap diberi kesehatan dan juga akal pikiran untuk menuntun dan membawa Sekolah Minggu Jemaat Mamuju ke arah yang Tuhan kehendaki, secara khusus di tengah-tengah kondisi yang terjadi saat ini karena adanya virus corona. Tuhan berkati juga kakak-kakak guru, kiranya tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk keadaan bangsa kami, kiranya virus corona cepat teratasi, dan saatnya nanti Tuhan kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah di gereja sebagaimana kerinduan kami semua. Bapa dalam kerajaan surga, inilah ungkapan syukur kami Tuhan, ini harapan-harapan kami anak-anak-Mu. Kami bawa di hadapan Tuhan beralaskan kasih anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik di rumah, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Ya, kita bangkit berdiri. Kita sekali lagi mengulang lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa memohon berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, deep down in my heart. Demikianlah ibadah kita. Adik-adik di rumah, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.